Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Pemirsa Kifah Channel yang berbahagia, ya, kita berjumpa lagi ya dengan Kifah Talk Show kita yang kita laksanakan dia setiap sekali dalam seminggu ya. Dan di sini ini adalah edisi spesial kita karena kita akan menghadirkan tamu spesial juga ya. Beliau seorang pengamat ya, seorang ustadz dan juga seorang pengamat politik internasional, itu gambarannya ya. Makanya sudah menjadi kebahagiaan bagi kita ada narasumber yang memadai untuk kita mintai keterangan-keterangan nanti. Untuk itu kita akan mengadakan talkshow ini bersama Ustadz kita yang sudah bersama kita, Ustadz Farid Wajdi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Jauh perjalanan ke Sidimpuan. Alhamdulillah. Apa kesannya tentang Sidimpuan? Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Sebagai negeri Muslim, ya, mudah-mudahan Islam terus maju di Padang Sidimpuan. Amin, amin, insya Allah. Oke Ustadz, jadi ini ya, baru-baru ini kan ada fenomena baru tentang Palestina, ya, di mana masyarakat secara global kemudian terlihat mereka bergembira dengan kondisi yang di sana dengan adanya apa yang disebut perjanjian perdamaian atau gencatan senjata atau apapun namanya itu ya. Nah, kita simpang siur sebenarnya kita mendapatkan berita ini tidak secara komplit kita dapatkan ya. Mungkin di sini kita ingin penjelasan dari Ustadz ya, gambarannya sebagaimana sih perjanjian perdamaian ataupun gencatan senjata itu, isinya apa, prakarsanya siapa, tujuannya apa, biar kita kaum muslim tahu. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, kalau kita bicara tentang kondisi umat Islam di Palestina ya, ketika gencatan senjata, beberapa kaum muslimin kalau kita lihat bergembira, terutama di Palestina. Saya kira itu hal yang wajar. Kita bisa bayangkan selama ini saudara-saudara kita di sana dibombardir terus, gitu ya, bombardir terus, hampir istilahnya itu mereka tidak bisa bernapas dengan lega. Dan mereka tidak tahu kapan bom itu akan jatuh, ya, dan bom itu bisa jatuh kapan saja, gitu. Dan itu menghancurkan semuanya. Dalam 1 detik mereka bisa kehilangan keluarga mereka, kehilangan anak mereka, kehilangan ibu mereka, kehilangan saudara-saudara mereka. Jadi ketika ada gencatan senjata, di mana dalam gencatan senjata itu menghentikan serangan-serangan dari Zionis Yahudi ini, walaupun sementara, ya kita bisa memaklumi ya, saudara-saudara kita itu bergembira. Kita bisa bayangkanlah ketika satu wilayah di Indonesia ketika Belanda datang yang dibombardir terus, kemudian Belanda dengan alasan 1 atau 2 hal menghentikan serangannya. Namun yang perlu kita perhatikan, gencatan senjata ini bukan berarti menghentikan kejahatan genosida entitas penjajah Yahudi ini. Karena tidak ada fakta yang signifikan berubah dari segi bahwa entitas Yahudi ini masih menjajah Palestina. Itu adalah realita yang masih ada saat sekarang ini, dan itu tidak berubah gitu. Kalaupun sekarang ada gencatan senjata, bisa disebut nyaris 70% wilayah
Palestina itu masih dikuasai oleh Yahudi, gitu ya. Kemudian di Gaza sendiri, Yahudi itu masih, entitas penjajah Yahudi ini sebenarnya masih ada di wilayah Gaza itu sendiri, dan mereka membuat garis kuning sendiri istilahnya, di mana batas penarikan pasukan mereka itu sebatas garis kuning itu, ya. Tapi masih ada di wilayah Gaza. Gitu. Ya. Sementara yang terjadi di tepi barat juga sama. Ya. Kalau kita lihat tepi barat itu dibagi-bagi berdasarkan perjanjian Oslo. Ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, gitu ya. Jadi ada daerah yang keamanannya itu dikendalikan oleh Yahudi, demikian juga kehidupan bermasyarakatnya sepenuhnya ditangani oleh Yahudi. Ada wilayah yang lain yang setengah-setengah antara Yahudi dan otoritas Palestina. Ada wilayah yang disebut-sebut sepenuhnya otoritas Palestina. Tapi di semua 3 wilayah ini, entitas penjajah Yahudi itu bisa masuk kapanpun. Ya. Jadi dari realita yang ada, sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti. Artinya apa? Penjajahan itu tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang menghalangi penjajah Yahudi ini untuk melakukan serangan yang sama, gitu ya. Dan itu terbukti. Bahkan dalam masa gencatan senjata ini, serangan masih terjadi. Ada puluhan yang menjadi syuhada menurut laporan Departemen Kesehatan Palestina dan Gaza, dengan tudingan ya bahwa Hamas melakukan pelanggaran gencatan senjata, gitu ya. Padahal itu sudah ditolak oleh Hamas. Artinya apa? Ini fakta yang kedua, tidak ada satupun yang menghalangi entitas penjajah Yahudi ini untuk melakukan hal yang sama. Nah, oleh karena itu, bagi penguasa-penguasa Arab yang kemarin itu merayakannya, sebenarnya mereka tidak pantas untuk merayakannya. Di Mesir itu, mereka merayakan apa? Sementara penjajahan itu masih terjadi. Kalau itu terjadi pada saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, yang selama ini dibombardir, dan mereka bergembira, kita bisa pahami hal itu. Tapi kalau kemerdekaan, apa yang mereka sebut perdamaian ini, dirayakan oleh penguasa-penguasa Arab pada waktu itu di Mesir, ini yang menjadi pertanyaan besar. Sementara faktanya penjajahan itu masih terjadi. Begitu, Ustaz. Jadi itulah ya. Jadi kalau kita melihat ya, termasuklah presiden kita sendiri ya, yang terlihat begitu antusias dengan kondisi ini ya. Di mana kemarin mulai dari kedatangan Perancis, Perdana Menterinya Perancis itu kan sudah Presiden Prabowo sudah mengatakan kalau memang Israel mengakui Palestina, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengakui Palestina, katanya kan. Berarti dia urusan ini akan mengarah kepada pengakuan two-state nation itu. Jadi bagaimana sebenarnya gambaran two-state nation itu dalam pandangan Islam? Ya, pertama saya ingin menyampaikan sampai saat ini entitas penjajah Yahudi itu belum mengakui Palestina. Iya, memang. Ya, sampai saat ini. Artinya keinginan two-state solution itu masih menjadi ilusi juga. Karena bagaimana mungkin Palestina itu bisa disebut sebagai sebuah negara, sementara Yahudi itu sendiri belum mengakui, ya. Namun lepas dari itu semua, two-state solution atau solusi 2 negara ini artinya apa? Artinya kalau ini terjadi berarti ada 2 negara di Palestina, ya. Ada negara Palestina dan ada negara Israel, begitu. Dan artinya apa juga ketika kita bicara tentang 2 negara itu? Artinya ini bentuk pengakuan terhadap keberadaan penjajah Yahudi. Ini yang menjadi masalah besar. Sebenarnya ini masalah yang bisa difikirkan secara sederhana. Saya contohkan ya dengan sederhana. Ketika Belanda datang, ini untuk agar kita bisa membayangkan solusi two-state solution itu seperti apa sebenarnya? Karena terjadi pada kita. Terjadi pada kita, sehingga kita tergambar. Belanda datang ketika selesai Perang Dunia Kedua, Belanda dengan Inggris datang ke Indonesia untuk kembali menjajah kita. Nah,
kalau two state solution itu artinya apa? Ada wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda dan itu menjadi milik Belanda, ya. Sementara itu ada wilayah Indonesia yang itu menjadi milik Indonesia, disebut sebagai negara Indonesia. Kira-kira begitu two state solution. Berarti two state solution itu berarti mengakui Belanda sebagai negara yang legal. Padahal Belanda itu telah merampas tanah kita dan telah merampas wilayah kita dan mereka membuat negara di situ. Kira-kira itu gambarannya, Ustaz, yang disebut dengan two state solution itu. Nah, itulah kenapa ya kaum muslimin itu harus menolak two state solution ini. Ya. Karena two state solution ini berarti pengakuan terhadap Israel sebagai penjajah. Sementara kalau kita lihat, ya, berdasarkan prinsip anti penjajahan dalam Islam, sikap terhadap penjajah itu tidak boleh diakui, tapi harusnya diperangi. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Dalam ayat berikutnya disebutkan, usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kalian. Jadi perintah terhadap penjajah itu ya memerangi penjajah, bukan membiarkannya ada di negeri yang dijajah dan kemudian dilegalkan penjajahan itu. Maka itulah kenapa two state solution ini bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dan sesungguhnya ini bertentangan juga dengan prinsip anti penjajahan Indonesia. Ya, prinsip keadilan juga. Prinsip keadilan gitu. Kita bisa bayangkan kalau prinsip two state solution ini diadopsi dulu oleh para pejuang kita, maka negara Belanda itu bisa jadi ada di Indonesia. Sementara apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada waktu itu? Bukan kemudian memberikan Belanda wilayah atau membiarkan Belanda, tapi Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, rahimahullah, pada waktu itu mengeluarkan resolusi jihad. Di mana resolusi jihad itu yang dikeluarkan di Surabaya mengatakan fardu ain bagi siapapun kaum muslimin yang berada sekitar 94 km dari daerah musuh. Fardu ain. Itu artinya fardu ain itu apa? Ini kan bahasa agama ini. Artinya wajib memerangi penjajah. Tidak dikatakan boleh menerima penjajah atau biarkan penjajah dan berikan negara kepada mereka, tidak, tapi wajib diperangi. Dan itulah yang kemudian memotivasi para pejuang-pejuang sehingga pecahlah perang 10 November itu. Itu tidak bisa dilepaskan dari fatwa jihadnya para ulama pada waktu itu. Inilah sikap yang sejatinya harus ditempuh. Ya. Jadi kalau Indonesia mengatakan politik luar negerinya itu adalah anti penjajahan, ini bertentangan dengan prinsip anti penjajahan itu. Itulah kenapa banyak kaum muslimin yang kemudian mengkritiknya begitu. Ya. Jadi itulah kondisinya ya Ustaz ya. Jadi dia di satu sisi ada solusi yang ditawarkan seperti yang dibilang Ustaz tadi. Kalau kita melihat sendiri pun kan ini kan istilahnya Palestina itu kalau apa orang lain melihat ini adalah saling klaim, gitu kan? Umat Islam mengatakan itu tanah umat Islam. Kemudian orang Israel, ya, mereka mengembalikan wilayah itu ke wilayah waktu Daud alaihissalam dengan Sulaiman alaihissalam. Itu memang tanah mereka. Nah, tapi tentunya yang kita sebagai kaum muslim, kita tentu harus berpegang kepada pandangan Islam tentunya tentang status tanah itu, ya. Jadi bagaimana untuk solusi tuntas yang harus dilakukan oleh kaum muslim seharusnya Ustaz, untuk benar-benar Palestina itu lepas dari model penjajahan ini. Benar tadi ya. Yang terpenting itu kita itu melihat dari sudut pandang Islam. Itu yang paling penting. Apalagi kita sebagai seorang Muslim. Ya. Itulah yang disebut dengan kesadaran politik dalam Islam. Jadi kalau kita bicara al-wa'yu siyasi, kesadaran politik dalam Islam, ada dua hal yang harus terpenuhi. Pertama, pandangan yang sifatnya global, gitu ya. Jadi kita tidak boleh melihat persoalan Palestina ini sebatas pertikaian antara Hamas dan Israel. Tapi persoalan Palestina adalah persoalan global umat Islam. Karena kaum muslimin ini adalah umat yang satu. Nah, menunjukkan bahwa ini persoalan global, Amerika campur tangan.
Iya, Nah, ini iya. kan menunjukkan ini Iya. persoalan global. Perancis campur tangan. Jadi ini sebenarnya bukan persoalan semata-mata persoalan lokal atau mahaliyah, tapi ini persoalan global atau dualiyah gitu. Maka cara pandang kaum muslimin harus sifatnya global. Nah, yang kedua, cara pandangnya itu min zawiyatin khassah, dari sudut pandang yang khusus, yaitu akidah Islam. Oke, dasarnya. Nah, kalau berdasarkan akidah Islam, maka bagaimana status Palestina ini? Status tanah Palestina ini adalah apa yang masuk dalam kategori tanah kharaj. Iya, harus. Tanah kharaj itu adalah tanah milik kaum muslimin yang menjadi milik kaum muslimin dengan futuhat, dengan pengiriman pasukan perang. Ya, itulah yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, karena itu tanah kharaj yang ada di negeri-negeri Islam sampai kapanpun statusnya tetap menjadi tanah kharaj. Artinya tanah itu tetap menjadi tanah milik kaum Baitul Mal. muslimin, ya. Termasuk ada yang disebut dengan tanah usyriyah. Usyriyah. Indonesia ini tanah usyriyah. Ini juga tanah milik kaum muslimin. Karena masuk wilayah Indonesia ini, Nusantara secara keseluruhan, itu kemudian memeluk agama Islam tanpa dikirim pasukan. Yeah. Ini menjadi tanah usyriyah. Dan tanah usyriyah ini sampai kapanpun itu menjadi milik kaum muslimin. Maka ketika ada tanah kharaj atau tanah usyriyah yang diduduki oleh musuh, maka artinya terjadi pendudukan, artinya terjadi penjajahan. Maka apa yang harus kita lakukan itu adalah jihad, memeranginya. Ya, karena itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Inilah status yang harus jelas dari tanah Palestina ini dari sudut pandang Islam. Dan kita harus berpegang teguh pada sudut pandang Islam. Karena begini, kalau kita melihat sejarah pun, ya, sebenarnya sudah sangat jelas yang terjadi di sana adalah penjajahan. Pertanyaannya sederhananya mengeceknya begini. Siapa yang diusir pada tahun 48 itu? Yeah. Dari tanah Palestina. Itu siapa? Ya, orang Palestina. Orang Israel atau orang Palestina? Orang Palestina. Orang Palestina. Ya, siapa yang dibunuh oleh tentara-tentara Yahudi pada tahun 1948 itu? Yang rumahnya dibakar, Ya, dihancurkan. yang rumahnya dihancurkan, yang tanah-tanahnya dirampas, itu tanah milik siapa? Palestina. Tanah milik Palestina. Itu kan fakta yang sangat jelas gitu. Jadi bagaimana mungkin mengatakan bahwa ya itu bukan tanah miliknya kaum muslimin. Jadi berdasarkan sejarah juga itu sudah sangat jelas. Tapi kalau kita cerita sejarah di masa lampau, ya itu nggak akan ada pernah ada kata putusnya. Ya, sama halnya dengan bagaimana status tanah Amerika nanti. Iya, iya. Bukankah Amerika datang ke sana merampas tanahnya milik orang-orang Indian? Bagaimana status tanah Australia misalkan? Bukankah orang kulit putih datang ke sana merampas tanah orang aborigin? Gitu ya. Maka kalau pendakan seperti itu sebenarnya tidak akan pernah selesai. Walaupun kita bisa mengatakan secara historis itu adalah tanah milik kaum muslimin, tapi kalau kekuasaan tidak ada di kita, apa gunanya? Itu hanya pembicaraan yang tidak ada guna. Maka pembicaraan kita akan berguna kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, bahwa itu adalah tanah kaum muslimin, harus dibebaskan dengan cara menggerakkan tentara-tentara kaum muslimin, karena itu umat Islam harus punya power, harus punya kekuasaan, yaitu bersatunya kaum muslimin di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Ini yang akan menyelesaikan. Ya. Jadi ini ya, jadi sudah kita tanyakan tadi beberapa pertanyaan ya. Memang dia durasi kita pun terbatas. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tadi penyampaian dari Ustaz kita ya, bisa menambah pemahaman kita tentang sebenarnya hakikat yang terjadi di Palestina. Jangan kita kemudian ikut-ikutan euforia, bersenang-senang, bersukacita ya dengan kondisi yang sebenarnya ini bukan sesuatu yang sudah menjamin mereka ya, jamin bahwa mereka akan terbebas dari kejeliman-kejeliman ya. Itu mungkin. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita terakhir. Ya, insya Allah nanti kita bertemu lagi. Ya, pemirsa Kifat Channel yang dirahmati Allah, itulah dia sesi talkshow kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa di channel kita selalu di like, komen, share dan subscribe ya. Dan
lonceng notifikasinya diaktifkan biar jangan ketinggalan video-video kita berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.